Shalom, selamat siang. Hari ini Sabtu 4/4/2026, 4 April 2026, pukul 12.35. Terlihat atau tidak, ini adalah kamar saya, di mana dulu saya masuk ke kamar ini sudah dalam keadaan stroke. Sedikit saya ingin memberikan review tentang kehidupan seorang strokers. Pengalaman menghadapi serangan stroke adalah penting. Bukan pengalaman, maafkan saya salah. Pengetahuan tentang serangan stroke adalah penting. Contoh, di gereja kami, GKI Sion, banyak orang yang mengalami stroke. Satu orang yang paling senior, yaitu Bapak Yosua. Bapak Yosua ini aktif sekali memberikan pelayanan di gereja kami. Kemudian dia begitu kena serangan stroke, ditangani dengan benar. Istrinya, mereka ini adalah dari keluarga pekerja, bukan keluarga kaya, tetapi punya relasi yang cukup bagus. Begitu kena serangan stroke di Denpasar, akhirnya ditangani di Surabaya. Full 1 bulan penuh melakukan terapi-terapi yang harus dikerjakan. Bukan hanya 1 bulan, tapi 24 jam pertama yang disebut golden time. Kena serangan stroke, 4 jam pertama harus ditangani dengan benar. Tergantung benarnya itu begini. Apakah Anda punya uang yang cukup untuk boleh membayar penanganan serangan stroke, atau Anda berada di kota yang punya fasilitas yang memadai untuk serangan stroke, atau Anda punya pengetahuan yang cukup, ini stroke harus begini-begini. Kalau lewat daripada 3 faktor itu, seperti saya kena serangan stroke. Gejala serangan stroke pertama sudah diindikasikan di indikator oleh tensi saya. Pada saat saya melakukan pelayanan di gereja kami, saya begitu aktif semua pelayanan saya ikutin. Paduan suara, kolekte, backing vokal, penyambut tamu bersama istri saya Niko Mahartini. Tetapi begitu kena serangan stroke, saya masih jogging. Waktu awal-awal kena serangan stroke, saya aktif sekali menjadi seorang terapis pengusir liak untuk menjual kalung yang merupakan penangkal serangan black magic, ilmu negatif. Kenapa? Kalung ini bukan jimat, tetapi terdiri dari 36 jenis batuan yang ada di bumi ini. Diteliti oleh seorang Inggris yang suka meditasi, suka keliling, dan dia begitu mendeteksi, ini batu bagus, dikumpulkan, kemudian ditumbuk, dicetak di dalam kaca. Nah, waktu saya kena serangan stroke, saya sudah mempunyai banyak sekali pasien. Dan saya melakukan penjualan di lapangan renon dengan kostum baju usir leak santet pengganggu, dan motor diberikan tulisan juga posko terapi usir leak dengan nomor handphone. Banyak pasien yang akhirnya datang ke rumah kami di Jalan Tukat, Banyusari, nomor 3, rumah kontrakan. Singkat cerita, pada saat
dilakukan donor darah di gereja kami, sudah diberitahu, Pak, ini Bapak tensinya tinggi sekali, harus minum obat dan tidak boleh melakukan donor darah. Tetap tensi saya adalah 240/220. Masalahnya, tensi tinggi saya stabil. Tapi kalau di bawah itu, katakanlah 220/180, saya sudah pusing. Artinya apa? Saya tidak tahu. Karena saya mengenal badan saya, kalau diberikan obat penurun tekanan darah, pasti seumur hidup harus minum. Saya tidak pernah mau. Nah, di sana. Padahal saya untuk tensi tinggi bagus, tapi pola makan saya ngawur. Di satu pihak saya bagus menghadapi tensi tinggi, tapi di pihak lain saya tidak waspada, pola makan saya ngawur. Di situ saya kena serangan penyumbatan karena kolesterol tinggi. Waktu terjadi serangan stroke, saya jogging dengan naik sepeda motor Scorpio. Pada saat mengendarai, kok Scorpio saya kok ke kiri, dan setelah jogging di lapangan renang, kok saya punya jogging larinya kok arahnya ke kiri. Saya tidak sadar. Saya masih pulang ke warung herbal, dan di sana pun saya tidak sadar. Nah, di situ adalah serangan pertama sudah terjadi. Waktu dicek ke tetangga di sebelah, karena Bapak Sudarsana membuka fisioterapi, saya sudah dibilang, wah Bu, Bapak harus segera dibawa ke rumah sakit hari ini. Saya tidak mau. Setelah besok masih diketahui sama tetangga, oh Bapak belum di rumah sakit. Belum, saya juga tidak mau. Itu guys, pengetahuan tentang stroke saya tidak miliki. Pengetahuan tentang ciri-ciri tekanan darah tinggi akan menyebabkan penyakit stroke saya mengabaikan, karena kalau penyakit stroke ada Pak Yusua ya hidupnya tetap bahagia. Ternyata guys, stroke adalah penyakit yang kalau terjadi serangan pecah pembuluh darah hanya 2. Selamat tidak dengan cacat atau tewas meninggal. Tapi kalau serangan stroke dengan penanganan yang salah, karena 3 faktor itu salah, maka akan terjadi cacat. Di sini guys, begitu sudah cacat, maka penyakit kedua setelah stroke adalah penyakit mental. Tahun pertama saya masih oke, tahun kedua oke, tahun ketiga oke, tahun keempat mulai jenuh, tahun kelima jenuh, sampai tahun ke-8 saya jenuh. Tidak punya motor, dan akhirnya Tuhan memberikan saya, dibantu oleh paman saya dari Jakarta, motor Nuvo lama saya boleh menjadi roda 3. Di situ akhirnya saya mendapatkan sedikit kelegaan untuk boleh keluar dengan tidak mengganggu anak. Poinnya adalah banyak terjadi serangan stroke yang ditangani dengan tepat akan lewat Anda selamat atau Anda meninggal. Kalau Anda selamat maka tidak akan cacat. Lebih baik meninggal atau jangan cacat. Cacat itu mengandung penyakit jenuh, rasa sepi, pemberontakan diri, padahal sedang produktif. Saya kena stroke tanggal 18 Oktober 2015 pada usia 46 tahun. Bagaimana rasanya? Sedang produktif dan harus dibelenggu seperti di penjara seumur hidup. Rasa bosan, rasa pemberontakan, rasa mau bunuh diri akan dialami. Banyak teman-teman saya yang akhirnya juga harus meninggal dengan keadaan yang tidak tertolong, sangat mengenaskan, apalagi miskin. Ada beberapa teman saya yang mempunyai keuangan, seperti contoh Pak Halim, lolos. Jadi guys, saya sudah punya pengalaman stroke, sudah hampir 11 tahun. Nanti tanggal 18 Oktober 2026 ini, saya berulang tahun stroke yang ke-11. Jadi, kalau bisa memilih penyakit, jangan diambil penyakit stroke. Lebih baik jantung, diabetes, gagal ginjal, sekali serangan, meninggal dan tidak sengsara. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.